yang di pusat di HMID-nya saya dapat peringkat. Wah, Pesan pertama begitu menggoda. wah, Selanjutnya terserah saya bukan Anda. Saya coba berulang kali sampai kurang tidur saya sampai jam 3 pagi. Saya pengen tahu desain seperti apa sih. Saya belajar. Ya saya buat sendiri Pak. Dan itu saya buat kerangka semua sendiri. Jadi kayak grab-grab kayak gitu saya buatin di belakang. Saya bikin iklan sendiri di sini. Wah. Mau sholat jamaah, mau ngantri makan di restoran, di mal-mal, semua orang bisa lihat bahwa saya orang Yandi. Jumpa lagi Pak Dri. Selamat datang Pak Danu. Iya, puji syukur hari ini saya diundang nih ke Hyundai Bintaro. Ya. Nah, pada dalam kesempatan ini di ruang konsultan Hyundai, Danu ingin sedikit sharing and caring beberapa hal mungkin yang menurut Danu ini something yang unik dan menarik. Boleh di-sharing oleh narasumber kita, oleh Pak Dri. Boleh silakan memperkenalkan diri Pak Dri. Saya Dri di Hyundai Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang mau berkunjung atau mau tanya-tanya info mengenai Hyundai, bisa langsung datang ke kantor saya yang beralamatkan di Hyundai Bintaro, Jalan Emerald Boulevard, Blok CE, nomor B03, Parigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Atau bisa hubungin Dri di nomor 0813-8837-9052. Itu dia, lengkap sekali ya Pak Dri. Ya. Pak, izin kita sharing ya Pak ya. Boleh. Boleh sebelumnya Pak, kalau diri Pak Dri itu asalnya dari mana? Boleh Pak? Oke. Bukan dulu Pak, dari kenal kita. Oke, baik. Saya jauh-jauh dari Jombang, Jawa Timur, merantau ke Jakarta dari 2008, langsung ke dunia sales Mas. Dari di otomotif langsung. Jadi sebelum di Hyundai, saya di beberapa otomotif. Oke, jadi memang sebelumnya juga berkecimpung di dunia sales otomotif Pak ya. Betul. Nah, sekarang di Hyundai itu sudah berapa lama Pak Dri? Kurang lebih setahun lebih lah Mas, belum lama sih Mas. Setahun lebih ya. Langsung masuk ke Hyundai Bintaro. Betul. Nah, kenapa Pak Dri pilih Hyundai? Saya pengen sesuatu yang berbeda sih. Berbeda apa? Berbeda kalau sebelum-sebelumnya itu kita di brand Jepang kayak gitu, terus ke Eropa, coba pengen yang unik lah, pengen ke Hyundai gimana sih kayak gitu loh. Terus arti Hyundai sendiri nih buat Pak Dri itu seperti apa? Kalau Hyundai sendiri buat saya itu luar biasa sih Mas. Jadi yang pertama dari Hyundai itu selalu berpikir ke arah ke depan. Jadi saya juga harus seperti Hyundai yang berpikir ke depan. Di Hyundai itu kita semua sediain apa semua kebutuhan customer kita sediain. Jadi dari mobil bensin, mobil diesel, sama mobil EV kita semua ada. Artinya kita selalu berinovasi untuk jadi yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Biasa Pak Dri. Dan izin sharing juga Pak Dri, mungkin pencapaian Pak Dri selama 1 tahun di Hyundai itu boleh sharing Pak? Jujur pertama saya susah banget jualnya di Hyundai itu, gimana caranya saya belum tahu polanya kan gitu. Terus sebelum mengenal Hyundai saya belum tahu polanya, itu susah banget. Gimana sih customer Hyundai itu seperti apa sih kayak gitu. Kalau di brand sebelumnya kan saya main di middle low lah, jadi kita data-datanya kurang bagus semua, gimana caranya kita sulap dengan bagus bisa membantu customer segala macam. Nah, dan brand kedua itu di mobil Eropa, itu yang customernya up, bukan middle up lagi udah up, yang saya jual di 1 M-an lah, harga 1 M-an. Dari brand yang saya kecil middle low ke langsung di up kayak gitu. Itu juga saya belajar lagi nih gimana caranya seperti itu. Nah, dari situ saya dari brand yang Eropa tadi, saya tuh belajar. Sebenarnya nggak diajarin sih, jujur saya melihat, mengamati segala macam, saya lihat apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjual brand tersebut. Akhirnya saya luangkan waktu beberapa waktu itu saya luangkan untuk melihat apa sih di mana sih customer brand Eropa itu. Saya masuk ke stand-stand yang di Pondok Indah Mall, di Plaza Senayan, segala macam.
brand-brand yang mahal, yang dari jam tangan yang harganya ratusan juta, itu saya harus tahu di apa namanya karakternya seperti itu. Saya harus tahu, pelajar semua, dari celananya mereknya apa, bajunya mereknya apa, terus rumahnya di mana, jamnya berapa, itu saya semua cari tahu, Mas Danu. Jadi begitu yang melekat di tubuhnya itu 200 juta ke atas, oh ini customernya brand ini nih, kayak gitu. Jadi saya biar nggak wasting time, saya harus tahu customer saya tuh seperti apa ya. Bahkan pernah kejadian tuh pameran besar, beliau datang stand itu nggak dilayani sama sekali. Tapi coba saya lain, alhamdulillah ada yang seperti itu juga. Ada yang seperti itu. Itu yang luar biasa. Jadi dalam setiap brand itu kita punya sesuatu yang unik. Dan saya juga mapping area untuk brand tersebut. Jadi artinya saya tanya itu dengan pertanyaan bodoh sebenarnya. Tapi pengen tahu dia tinggal di mana. Contohnya sini, Bapak apa namanya, tinggal di mana? Bintaro. Oh, dekat Bintaro Plaza ya Pak. Atau beliau bilang Pondok Indah. Dari Pondok Indah Mall kemana Pak? Oh saya di jalan ini nih. Nah itu rumahnya gede semua. Oh berarti dia di situ. Belajar apa namanya, tahu harga semua merek pakaian dan lain semua. Yang kedua, saya mapping area, dia tinggal di mana dengan pertanyaan bodoh. Yang ketiga, yang saya jual itu udah ada diri saya. Saya bukan jual mobil lagi, saya diri saya yang saya jual. Karena apa? Mobil tersebut, merek tersebut udah punya brand sendiri, dia sudah punya tim marketing sendiri, dia punya iklan sendiri untuk menjual seperti itu. Jadi saya cuma bicara sama customer itu cuma ya 2 maksimal 5 menit, maksimal banget. Itu masalah mobil. Saya selebihnya ke personal customer itu seperti apa, nanya keluarganya lah, gimana hobinya lah, kayak macam gitu. Jadi yang saya lakukan cuma 3 hal itu, menjual. Saya harus tahu brand seperti apa harganya. Yang kedua, saya mapping area. Yang ketiga, saya jual diri saya, bukan jual produk lagi. Artinya sampai saya juga dari dulu bikin orang itu ingat saya. Saya bikin juk itu yang apa namanya, nama saya Dri, itu Direktur Republik Indonesia. Oh iya, betul. Jadi begitu ketemu sama customer, saya nyodorin customer satu nama, saya Dri Pak, Direktur Republik Indonesia. Saya Dri. Apa? Itu pasti nanya begitu kan? Gitu. Dia nanya, Dri gitu. Saya Direktur Republik Indonesia. Saya 3 kali nyebut nama saya, pasti tahu. Pasti ingat, customer itu pasti ingat saya. Oh nyari Pak Direktur, berarti nyari saya gitu. Kayak gitu. Itu saya nge-branding diri saya. Sama kayak brand sebelah, cambangannya kayak handphone yang mahal tuh namanya simple banget. Jadi saya juga bikin brand saya sendiri, Dri, Direktur Republik Indonesia. Itu yang saya lakukan dengan brand Eropa. Nah, begitu saya masuk ke Hyundai, itu berbeda lagi. Karakternya berbeda lagi. Jadi bisa dijelaskan? Hyundai itu kalau saya bilang api biru, Mas. Api biru. Jadi dia dipus hilang, nggak dipus masuk angin. Jadi harus di mana Pak? Harus di tengah-tengah, harus biru. Harus biru, anget. Akarnya matang jadi gitu. Kalau kita, iya, kalau kita hajar pus habis-habisan hilang, pasti customer nggak mau dia. Karena posisi di Hyundai itu customer sudah punya mobil duluan. 1, 2 itu pasti punya. Dan jadi pilihan terakhir untuk nyobain, coba deh gue mau nyari yang lain nih. Akhirnya baru jatuh ke Hyundai. Gitu. Ya memang bukan satu first cars ya, mungkin memang customer sudah punya mobil kedua, ketiga, baru memang mereka mau mencoba mobil Korea, betul. Jepang. Iya. Oke, thank you. Pak izin, saya melihat Bapak itu ada di salah satu gambaran seperti ini. Pak Andri diberikan satu penghargaan, itu boleh jelaskan ke rekan-rekan itu penghargaan apa? Jadi ini Mas, kemarin alhamdulillah ya, jadi dari segi pemasaran saya, alhamdulillah kemarin saya cepat jualan yang banyak lah Mas, alhamdulillah. Jadi saya dapat ikut nominasi untuk penjual salah satu yang berprestasi untuk menjual Hyundai sendiri, yang paling banyak kayak gitu. Alhamdulillah saya kepilih bersama 3 teman saya di sini.
masuk ke apa namanya ke yang di pusat di HMID-nya saya dapat peringkat. Wah, luar biasa. Terus untuk congratulations nih Pak. Iya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana ya cara promosi yang baik Pak untuk rekan bisnis? Sebenarnya nggak ada yang istimewa sih Mas. Jadi saya melakukan hal-hal yang simpel-simpel sebenarnya yang apa namanya saya itu punya prinsip pesan pertama begitu menggoda. Wah, Selanjutnya terserah saya bukan Anda. boleh dijelasin. Jadi gini Mas, apa namanya? Saya bikin sesuatu yang berbeda. Jadi kalau dari sprint sebelumnya yang pertama itu saya yang saya lakukan cuma apa namanya canvassing, dari database segala macam, pameran, flyering kayak gitu. Seperti pada umumnya. Pada umumnya, yang simpel-simpel konvensional yang kita kayak gitu. Begitu masuk ke apa namanya ke Hyundai itu semua saya rubah, bukan saya rubah, saya tambahin, bukan saya rubah, tanpa merubah tadi. Tadi saya tambahkan. Jadi kalau orang lain cuma amati tim modifikasi, saya ada fitur lagi tambahin. Nah, jadi saya tambahkan itu beberapa. Yang pertama, saya belajar desain. Nah, ini penting. Apapun itu kita harus punya desain. Gampangannya mau jual apapun, kalau kita nggak punya desain sendiri itu kan susah dan nggak akan dipercaya. Dengan desain yang bagus segala macam, kita membuat customer lebih trust kepada kita. Jadi dari segi penampilan kita harus bisa meyakinkan customer dengan desain-desain yang bagus. Itu yang pertama. Padahal saya juga jujur saya gaptek Mas, gaptek yang segala macam. Nah, dengan saya udah saya coba berulang kali sampai kurang tidur saya sampai jam 3 pagi, saya pengen tahu desain seperti apa sih, saya belajar. Nah, belajar desain, setelah saya belajar desain, saya belajar editing segala macam, ya masih kurang sih menurut saya, sampai sekarang saya masih kurang, jujur masih kurang. Nah, dari belajar desain tadi, saya membuat lebih mudah lah, membuat model kayak gini. Sebenarnya banyak yang harus dari cara iklan di banyak perusahaan itu kurang menurut saya. Yang kurang pertama satu, brosur. Brosur itu selalu dibuat kecil banget, DP-nya masih gede segala macem, masang angsuran berapa macam, dia nggak tahu, customer mau lihat juga udah capek, nggak mau pasti customer. Saking kecilnya ya. Saking kecilnya. Kita nggak tahu arahnya gimana. Kalau saya langsung saya buat sendiri, nih Stargazer DP berapa, kereta DP berapa kayak gitu. Dan nomor saya gede juga langsung di situ. Biar customer juga tahu. Apa namanya? Tinggal oh ternyata Stargazer DP segini nih. Ini angsurannya berapa? Tinggal telepon saya. Tinggal itu doang PR-nya. Jadi langsung customer tahu langsung. Jadi brosur udah langsung berbicara. Nah, yang kedua, setelah brosur berbicara, setelah saya firing segala macam, saya tuangkan brosur tersebut dalam bentuk banner. Banner apa Pak? Banner di motor. Jadi, banner di motor? Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat banner yang ada di motor saya. Gimana ceritanya Pak bisa pasang banner di motor? Iya, saya buat sendiri Pak. Dan itu saya buat kerangka semua sendiri. Jadi kayak grip-grip kayak gitu saya buatin di belakang. Banyak saya bikin iklan sendiri di sini. Wah, biasa. Iya sendiri juga. Iya. Luar biasa Pak Dri. Iya. Udah saya tuangkan ke banner segala macam, dan saya juga berpikir nih apa namanya, apalagi yang bisa saya lakukan ya. Yang ketiga yang saya lakukan, saya buat kaos yang ada brand saya dan ada nomor saya. Kaos apa itu Pak? Kaos seperti ini. Nah, di depan ada logonya Hyundai. Oh, depannya ada logo. Di belakang tuh ada gini. Ada. Nah, Santati, ini. Semua yang launching saya buat ini. Kayak gitu. Jadi seperti ini. Orang lihat Bapak pakai baju, ingat. Iya. Jadi selain banyak orang yang lihat iklan saya di motor, mereka juga bisa lihat iklan saya di baju kayak gitu. Saya mau sholat jamaah, mau ngantri makan di restoran, di mal-mal, semua orang bisa lihat bahwa saya orang Hyundai. Wah, hebat. Ada nomornya, gitu. Terus apa namanya? Saya juga buat tas ransel gitu. Itu juga ada promosinya, ada iklannya di tas itu. Pasnya
Besar. Pas yang buat Grab itu saya jahit. Saya buat kayak gitu. Besar banget dong ya. Iya, besar banget. Yang buat delivery itu Mas, saya buat kayak gitu. Terus Ada gambarnya yang tadi dari iklan tadi. Hmm. Jadi dari brosur ke banner ke tas sama baju. Oke. Lengkap semua. Dan lengkap semua. Dan saya juga kadang kan kita sering pameran sendiri kan Mas, gitu. Sendiri atau saya bikin event sendiri. Terus saya buat banner juga, banner yang berdiri, stand banner kan. Luar biasa semangatnya Pak Dri. Itu yang kayak gitu, itu yang saya lakukan untuk konvensional, saya tambahin seperti itu. Jadi begitu orang lihat, oh ini orang Hyundai nih, nomornya ini nih. Jadi kalau mereka malu nanya saya, mereka bisa foto, jadi langsung WhatsApp saya kayak gitu. Itu yang saya lakukan untuk konvensional tambahan. Jadi saya mau kemanapun orang bisa lihat bahwa saya Hyundai dan ini promonya seperti ini. Nggak malu ya Pak? Nggak malu. Nggak nyuri Mas, jadi nggak usah malu. Luar biasa. Itu yang untuk konvensional tambahan. Nah, untuk digitalnya, saya juga sebenarnya jujur saya gaptek banget. Saya kalau dulu Facebook nih, saya tambahin tuh dari Facebook itu, saya tambahin dengan Instagram. Kalau TikTok baru-baru ini sih Mas, saya lagi belajar TikTok juga. Instagram, TikTok bersama YouTube dan web. Jadi semua saya lakuin. Karena YouTube saya ya masih belum mengerti, belum paham, segala macam, masih harus belajar editing lebih bagus lagi. Makanya saya pakai beberapa YouTuber. Nah, dan YouTuber dan saya orangnya harus ada evaluasi, dan semua yang kita lakukan itu harus kita evaluasi, termasuk YouTube tadi. Nah, dalam YouTube itu dalam semua materi iklan saya, dari canvassing, flyering, segala macam itu sampai ke YouTube segala macam, itu yang paling efektif menurut saya itu adalah YouTube. Kenapa Pak? Karena kalau orang sekarang tuh bilang jejak digital itu nggak bisa dihapus, kan? Dengan kata-kata kayak gitu saya, waduh, ini nih yang nggak bisa dihapus nih. Karena kalau kita Instagram paling harinya selesai kita. Iya kalau dapat customer, kalau nggak boncos kita. Sekali-kali boleh lah kayak gitu. Yang penting kita aktif lah macam, terus ya kali-kali boleh kayak gitu. Tapi yang paling efektif untuk meninggalkan jejak digital itu adalah di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau jualan banyak, yang mau punya jejak digital yang bagus, Bapak Ibu coba main di YouTube. Wah, luar biasa masukannya Pak Dri. Terima kasih Pak Dri. Nah, untuk di YouTube sendiri itu ada keunikan sendiri-sendiri ya. Itu customernya pasti jauh banget, bisa deket banget, bisa jauh banget. Nah, dari jauh banget saya tuh banyak pengalaman yang saya alami itu dapat leads dari Kalimantan, itu dari Balikpapan, Samarinda, bahkan Makassar pun saya juga dapat, Lampung, Papua pun saya dapat. Papua dapat. Itu gimana Pak? Tatap muka atau mulai hanya by phone aja? Selama ini saya nggak pernah tatap muka ya, kita by WA aja. By WA aja? By WA aja. Saya alhamdulillah termasuk salah satu yang pas respon, artinya kita langsung bahas cepat, dan saya juga kasih bukti-bukti. Yang kedua, yang paling utama itu saya selalu bilang, Bapak transfernya ke rekening kantor ya Pak, jangan ke rekening negeri ya Pak. Ini yang paling penting ya? Yang paling penting. Jadi Bapak Ibu jangan mau kalau transfer ke rekening sales, siapapun itu. Pribadi. Percaya Bapak Ibu semua transfer ke rekening kantor. Kecuali mungkin Mas Dri saya kasih bonus boleh, kalau itu bicara beda lagi ya Bapak, beda lagi gitu. Kalau saya dipaksa saya nggak berani menolak seperti itu. Itu yang saya selalu tanamin, bahwa Bapak Ibu yang mau bertransaksi itu transfer ke rekening kantor. Dan bahkan juga ada yang ngecek ke kantor ini benar ada Mas Dri nggak. Ya saya alhamdulillah nggak masalah. Bapak Ibu mau validasi, mau ngecek, monggo, nggak apa-apa. Customer itu dari
Makassar, semua itu alhamdulillah bukan kaleng-kaleng lagi ya. Itu luar biasa. Bahkan salah satu customer saya dari Makassar itu beli atas nama saya. Gimana caranya, Pak? Iya, dia percaya kayak gitu. Coba kalau saya mau kabur bawa itu, gimana? Alhamdulillah. Jadi seperti itu Mas, kepercayaan itu yang buat saya juga merasa bangga lah, merasa bangga, puas, bangga buat bisa bantu customer gitu. Yang kepercayaan customer buat saya itu yang utama, dan kebahagiaan itu yang saya Kepuasan inginkan ya. yang paling tinggi lah. Iya betul. Dan kalau dukanya itu juga ada dukanya sih sebenarnya, karena posisi kalau kita masuk ke penjualan luar kota, luar daerah, itu banyak kendalanya. Yang pertama, kita harus tahu harga, ngecek harga ya. Kalau salah, kalau bener nggak apa-apa, kalau salah itu ada berapa itu selisih harganya, itu udah risiko yang tinggi yang saya ambil. Risiko yang kedua, saya harus cari leasingnya, leasing mana bisa support ini. Ya kalau datanya bagus, kalau datanya kurang bagus, saya harus cari gimana leasingnya gitu, tetap bisa bantu Bapak Ibu semua. Yang ketiga, delivery unitnya. Kalau ke sana, ke pulau atau bagaimana? Enggak, saya cari ekspedisi yang bisa terpercaya. Itu udah saya ambil semua high risk yang saya ambil. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu berada di tempat yang jauh di luar daerah, monggo, udah apa saya insya Allah tetap bisa bantu. Tuh. Jadi banyak PL sebenarnya. Tapi kalau mau YouTube ya itu berani nggak ambil yang posisi yang seperti itu. Ya. Itu yang harus dipikirkan pertama, yang utama. Sedangkan memang kita kadang-kadang pikir yang dalam satu wilayah aja masih pikir-pikir ya. Betul. Masih Jabodetabek aja kita masih pikir-pikir aja. Betul. Ini antar kota kemana? Nah, ini antar pulau. Iya. Itu mungkin resikonya memang sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang risiko yang keempat, Bapak Ibu juga harus tahu pengurusan STNK seperti apa sih, kayak gitu. Leasingnya ribet nggak sih, itu harus semua dipikir dari biro jasanya, dari leasingnya, dari surveinya, itu berapa lama, dari tagihannya gimana. Dan semuanya itu sudah Bapak jalankan dan selesaikan. Saya selesaikan sendiri tanpa ada koordinasi dari luar biasa, hebat sekali. dan bantuan dari gitu. Saya cuma bos, siapin unitnya saya beresin gitu. Luar biasa. Itu yang untuk mainan di YouTube Mas. Satu lagi saya juga mainan di website. Itu alhamdulillah banyak banget pengunjungnya. Itu namanya apa Pak website? Website saya di www.hyundai-bintaro.com. Ya, untuk website saya, untuk IG saya di info Hyundai Bintaro. Gitu. Banyak hal yang Bapak lakukan, mencoba dari cara konvensional sampai Bapak menambahkan hal seperti yang tadi Bapak sampaikan. Sebenarnya motivasi Bapak apa sih Pak? Kenapa Bapak bisa melakukan hal seperti itu dan Bapak melakukan hal yang different, berbeda yang mereka tidak lakukan? Apa yang menjadi dasar Bapak melakukan hal seperti itu? Jadi saya jauh-jauh merantau ke Jakarta, itu pengen masuk ke jenjang karir yang menjanjikan Mas yang lebih baik lagi. Jadi saya ingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya dan saya bisa naik karirnya, itu yang saya harapkan sih Mas. Jika nanti ada amanah itu jatuh ke saya pengen semangat saya salurkan ke tim saya semuanya. Saya bikin semua motornya pakai itu semua, itu keren nggak Mas? Jadi keren, semuanya pakai banner itu, pakai baju kayak gitu. Bisa bayangin nggak kalau saya bisa mimpin satu cabang, semua ada orang 50, semua begitu semua. Bintaro pasti Hyundai semua Mas. Wah luar biasa, pada semangat. Iya. Ini harus dicontoh ya, semangat ini ya teman-teman. Yang kita yang masih baru atau di otomotif, masih muda, harus lebih semangat. Misalnya jangan kalah sama yang sudah senior. Bukan senior sih, tua sih sebenarnya. Jadi lebih semangat lagi, jangan sampai kalah dengan senior-senior. Mereka mencoba, walaupun yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya nggak semua bidang Bapak kuasai, tapi Bapak mau mencoba, Bapak mau belajar dan Bapak lakukan. Sedangkan banyak dari rekan-rekan kita
yang mereka ingin melakukan tapi belum tentu mereka realisasikan. Iya. Hanya di pikiran, hanya di angan-angan, tapi nggak mereka kerjakan. Itu Iya. sebenarnya sayang sekali. Iya. Sebenarnya mungkin banyak ide dari rekan-rekan sales yang baru, yang muda, mereka punya banyak sekali inovasi Iya. bagaimana cara promosi yang baik, sedangkan mereka belum bisa untuk menemukannya menjadi satu realisasi. Iya. Dan harapan kedepannya gimana sih Pak? Iya, harapan ke depan saya bisa naik jenjang karir sih Mas. Pengen punya tim sendiri. Bahkan kalau boleh saya itu jadi leader yang pertama di di tim saya. Jadi business manager lah, gitu. Itu keinginan saya Mas. Kita doakan teman-teman semuanya, rekan-rekan, semoga Fadli bisa diberikan jabatan yang lebih tinggi. Iya. Semoga diberikan kemudahan. Iya, amin. Ya, gitu sih Mas. Boleh Pak, untuk penutup closing sampaikan satu kalimat atau pesan-pesan yang memang bisa membangun semangat lagi untuk rekan-rekan sales. Iya, saya cuma mau nyampaikan bahwa padi yang kita panen hari ini tidak kita tanam kemarin sore. Jadi tidak ada yang instan. Bapak Ibu semua lakukan yang terbaik. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Udah, nggak usah menyerah karena masih banyak yang harus kita bahagiakan. Ada keluarga kita yang menunggu di rumah, ada anak istri kita yang menunggu. Kita kasih yang terbaik. Luar biasa Pak Andri, sekali lagi thank you Pak Andri. Semoga hari ini bisa menjadi pelajaran untuk Sama-sama. semua, Iya. terutama untuk perempuan satu ini. Iya. Semoga yang terbaik juga kita dapat. Ya, kasih Mas. Terima kasih Pak. Ya.